Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dalam program RKI, Ruang Konsultasi Islam. Pada edisi kita kali ini, kita akan berbicara mengenai fidyah. Masuk pertanyaan kepada kami, Ustadz, mau dijelaskan mengenai takaran ukuran fidyah dan mau dijelaskan siapa saja yang wajib membayar fidyah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang fidyah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir dan miskin. Maka ayat ini menunjukkan rukhsah, keringanan dari Allah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena merasa berat. Yaitu dengan cara memberi makan kepada fakir atau miskin. Berapa takaran yang mesti kita berikan kepada satu orang miskin ketika kita hendak membayar fidyah? Nah, disinilah dalam lafaz ayatnya Allah berfirman tidak menentukan jumlahnya. Karena Allah mengatakan pengganti saum itu adalah fidyah dengan memberi makan seorang fakir miskin. Jika kita meninggalkan satu hari, maka kita membayar untuk satu hari. Jika kita meninggalkan saum selama 10 hari, maka kita harus membayar selama 10 hari. Bahkan sebulan kita nggak saum, berarti kita harus membayar selama sebulan tersebut dengan cara memberi makan orang fakir miskin. Berapa ukuran kita memberinya? Nah, di sini dari lafaz ayat, memberi makan ini ukurannya sesuai dengan kebiasaan kita makan. Jika ikhwatu iman biasa makan sehari 3 kali, maka ukurannya sebanyak makan 3 kali tersebut dikonversikan nanti 3 kali itu. Dan nanti kita keluarkan dalam bentuk memberi makan orang miskin. Bisa dengan bentuk makanannya yang asli, yang sudah jadi dengan lauk pauknya, atau bisa dengan sembako, ya dengan beras yang ditambah dengan telur atau dengan makanan-makanan yang lain. Artinya bahwa fidyah ini identiknya adalah memberi makan seukuran sehari kita makan. Hal ini berdasarkan pernyataan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa beliau mengatakan, man kana maridhan aw shaykhan kabiran, siapa yang sakit, yang sakitnya itu tidak mungkin sembuh dan berat untuk melaksanakan ibadah saum, atau dia itu shaykhan kabiran, dia itu sudah tua renta sehingga tidak mampu saum, la yastati'u siyam, at'ama an kulli yaumin miskinan, maka dia harus memberi makan setiap hari orang miskin. Walaqadu alaihi, ada kalimat setiap hari orang miskin. Maka pendapat ini menjadi dasar kewajiban membayar fidyah seukuran dengan makan satu hari kita biasa makan. Bahkan diperjelas lagi dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89, ada kalimat dalam ayat tersebut, seukuran makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Maka menurut keterangan ini, fidyah itu diukur sesuai kebiasaan kita makan. Kalau sehari 3 kali kita biasa makan totalnya 50.000, berarti 50.000 kita keluarkan. Biasanya kita makan sehari 30.000 kita keluarkan. Kalau biasa 10.000 kita keluarkan. Sesuai dengan kebiasaan kita. Nanti dikonversikan dalam bentuk
sembako atau makanan. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, walaupun ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa ukuran fidyah itu tidak ditentukan. Nah, ini menjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Kita ambil titik tengahnya dan jalan amannya. Ada yang mengatakan bahwa fidyah itu seukuran dengan 1 mud. 1 mud itu seukuran kurang lebih 600 gram per hari. Ada yang mengatakan pendapat ulama yang setengah sok. Setengah sok itu seukuran kurang lebih 1, kilogram per hari. Yaitu ada juga yang memberi makan seorang fakir miskin, diajak makan ke rumahnya. Itu pendapat para ulama. Silakan, karena memang Allah tidak mencantumkan berapa ukurannya. Tapi dilihat dari sigoh ayatnya, dari lafad ayatnya, maka disimpulkan dari perkataan Ibnu Abbas tadi, bahwa memberi makan fidyah kepada fakir miskin itu seukuran kebiasaan kita makan sehari. Ya, seukuran kita makan dalam sehari. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, siapa saja yang wajib membayar fidyah? Orang-orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan saum. Kalimatnya ada istilah yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan orang-orang yang berat melaksanakan ibadah saum, maka dia dianjurkan untuk membayar fidyah. Di antaranya orang yang sudah tua renta, yang gak mungkin lagi saum. Kalau saum berat terasanya kalau udah tua. Ditambah dengan kondisi fisik sudah mulai melemah. Yang kedua, orang yang sakitnya itu tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa. Kan jika sakitnya ini diganti dari lain untuk kodok saumnya, untuk mengganti saumnya, terasa berat tetap saumnya. Maka orang yang sakit jika berat, dia dianjurkan membayar fidyah. Hanya kata Ibnu Abbas tadi, man kana maridun aw shaykhan kabiran. Barang siapa yang sakit, yang nggak mungkin melaksanakan saum karena kondisi fisiknya sudah nggak bisa melaksanakan saum, dan siapa yang sudah tua renta, maka ketika mereka la yastati'us siyam, tidak mampu untuk melaksanakan saum, dia wajib membayar fidyah. Maka pendapat ini menjadi dasar membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua renta dan orang yang sakit, yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, dalam artian sakitnya sangat berat. Kemudian ada pertanyaan kepada kami, Ustadz, bagaimana jika orang yang hamil dan menyusui, apakah fidyah atau qada? Maka bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, bagi ibu yang hamil dan menyusui, maka dia wajib bayar fidyah, tidak perlu qada. Maka dia bayar fidyah, tidak perlu qada. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, idza khaffatil hamil al nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan, jika wanita hamil khawatir atas dirinya dan wanita menyusui khawatir atas anaknya di bulan Ramadan, karena ada kekhawatiran terhadap diri dan anaknya, maka kata Ibnu Abbas, mereka boleh berbuka lalu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya, dan mereka tidak perlu mengkodok saumnya. Ini dalam keterangan riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hazm dan Albani. Artinya bagi ibu hamil dan menyusui tidak perlu kodok, dia hanya wajib membayar fidyah. Bahkan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, pernah ditanya oleh istrinya yang sedang dalam kondisi hamil, bagaimana, apakah dia harus qada atau fidyah? Maka faqala, Ibnu Umar menjawab, abtiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan. Kata Ibnu Umar, berbukalah, jangan saum, makanlah, dan berikanlah makanan kepada seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan, dan tidak perlu mengqada. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Ini sahih menurut Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Maka pendapat yang menguatkan ini dari Ibnu Abbas tadi, dari Abdullah bin Umar tadi, dan tambah dari Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang lain seperti Syekh Albani, menguatkan bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui
ibu hamil, ibu menyusui, nggak usah kodok. Maka dia cukup membayar fidyah saja. Walaupun ada ulama yang mewajibkan double, kodok dan fidyah. Gitu. Yaitu seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang mewajibkan double. Ya kodok, ya fidyah. Tapi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, ibu hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja. Cukup membayar fidyah tanpa kodok. Ini lebih ringan dan didukung oleh riwayat-riwayat yang kuat. Sahabat-sahabat semua juga masuk pertanyaan kepada kami. Ustadz, apakah pekerja berat harus fidyah atau kodok? Nanti, jika sahabat-sahabat termasuk pekerja berat, dalam artian orang yang memiliki pekerjaan yang berat, seperti contohnya yang berat itu seperti pegawai pertambangan, pegawai bangunan, pegawai sumur bor, ini yang di tengah terik matahari yang panas. Ya, menurut Abdullah bin Abbas, bagi yang merasa berat dalam menunaikan pekerjaannya dan tidak bisa melaksanakan saum karena berat. Jika saum dia lemas, nggak ada tenaga untuk bekerja. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari jilid 2 halaman 134, Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Idza amila rajulun amalan syadidan fa abtara at'ama makana kulli yaumin miskinan." Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sangat berat, lalu ia berbuka tidak berpuasa karena pekerjaannya sangat berat tersebut, maka cukup memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya sebagai fidyah. Ibnu Abbas membolehkan fidyah bagi pekerja berat yang tidak mampu berpuasa, mirip dengan orang yang tua renta. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan fidyah seperti sahabat Ibnu Abbas, dan ada pula yang mewajibkan untuk kodok. Padahal kalau kita lihat konteks kodok itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, "Faman kana minkum maridun au ala safarin." Bagi orang yang sakit atau safar, maka fa'iddatu min ayamin ukhur. Dia harus menggantinya di hari yang lain. Jadi kami lebih cenderung kepada pendapat yang fidyah bagi orang-orang yang pekerja berat. Tapi dengan catatan harus mencoba dulu berpuasa, mencoba dulu untuk saum. Itu ya, bagi orang-orang yang bekerja berat ada dua pendapat terkait tentang hukumnya, maka silakan pilih sesuai dengan keyakinan sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus ada pertanyaan kepada kami, Ustadz, apakah fidyah itu dibayar sehari-hari, harian, atau sekaligus nanti setelah Ramadan? Boleh sekaligus nanti setelah bulan Ramadan, boleh juga harian setiap hari selama di bulan Ramadan. Alasan yang berpendapat boleh nanti sekaligus setelah Ramadan berdasarkan firman Allah tentang fidyah ini, bahwa kata Allah, "Wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Orang yang tidak mampu saum, dia fidyah, tidak ditentukan harinya harus kapan. Berarti boleh juga dikumpulkan sekaligus, boleh juga dibayar setiap hari. Bahkan kata Imam An-Nawawi disebutkan, "Walau an yu'akhirha ila akhiri Ramadan wa yajuju ta'jiluha fi awali wa fi asna'ihi." Seseorang boleh menunda pembayaran fidyah hingga akhir Ramadan, dan juga boleh membayarnya lebih awal atau di pertengahan bulan Ramadan. Gitu. Jadi fidyah bisa dibayar sekaligus di akhir Ramadan. Terus ada juga yang berpendapat, yang beralasan fidyah dibayar setiap hari, seperti pendapat madhab Maliki dan sebagian dari madhab Hanafi. Ya, ini berdasarkan pernyataan bahwa ada kalimat makana kulli yaumin miskinan, memberi makan setiap hari orang-orang miskin. Gitu ya. Likulli yaumin. Jadi ada kalimat likulli yaumin ini menunjukkan fidyah boleh dibayar setiap hari. Silakan. Jadi untuk pembayaran fidyah
bisa dibayar langsung nanti 1 bulan setelah Ramadan, atau bisa juga setiap hari kita memberi makan orang miskin atau memberi sembako kepada orang miskin. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, kemudian masuk pertanyaan kepada kami, Ustadz, bagaimana jika fidyah diganti dengan uang, boleh atau tidak? Maka dalam permasalahan fidyah diganti dengan uang, para ulama pun berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak memperbolehkan fidyah diganti dengan uang. Apa alasannya? Alasannya karena kalimat ayatnya, fidyatun to'amu miskin. Ya, dalam ayatnya fidyah, wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Maka ayat ini secara eksplisit dengan jelas mengatakan fidyah itu memberi makan orang miskin. Maka oleh mayoritas ulama, fidyah harus berupa makanan, tidak boleh diganti dengan uang. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, wala yujju fil fidyah illa i'ta'ut ta'am nafsihi. Falau atafi ma lam yujihu indana. Tidak sah membayar fidyah kecuali dengan memberikan makanan itu sendiri. Jika seseorang memberikan fidyah dengan senilai makanan tersebut dengan uangnya sebagai gantinya, maka itu tidak mencukupi. Artinya tidak sah menurut kami. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa yalzamuhu it'amu miskin la yujzi'uhu ghairuh. Ia wajib memberi makan seorang miskin dan tidak sah menggantinya. Walaupun ada yang membolehkan diganti dengan uang, seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan wa inda faqi mata ta'am jaza indana, yang jika dia mengganti fidyah itu dengan senilai uang diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Kata Hasan Al-Basri pernah mengatakan, seorang tabi'in, la ba'sa bi an yutiya fidyah ta'am darahima. Tidak mengapa membayar fidyah dengan dirham. Nah, jadi intinya fidyah itu biasanya berkaitan dengan makanan. Tapi walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan uang, tapi sebaiknya jika nanti ibu bapak membayar fidyah dengan uang, nanti si pihak penerima fidyah itu membelikan makanan untuk fakir miskin. Misalnya kami dari Yayasan Hamalatul Quran, kami dari Rumah Tahfiz Hamalatul Quran suka menerima pembayaran fidyah dari jamaah. Fidyah jamaah biasanya berupa uang. Ustadz titip fidyah, nih sekian ratus ribu buat fidyah anak saya atau buat fidyah kami. Nah, kami terima fidyah itu, lalu kami si uang yang dikhususkan untuk fidyah kami belikan sembako, lalu kami bagikan kepada fakir miskin. Itu kebiasaan kami jika kami menerima fidyah. Selalu kami menerima fidyah dan kami sebarkan kepada fakir miskin. Gitu. Jadi jika ibu mau menitipkan fidyah kepada yayasan kami, silakan. Insya Allah kami akan tunaikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi kami biasanya terimanya uang, lalu kami berikan sembako. Kami belikan sembako untuk diberikan kepada fakir miskin. Atau misalnya ibu bisa dengan sembakonya langsung kepada kami, silakan. Ya, silakan. Boleh. Yang penting fidyah itu tujuannya adalah fidyatun tu'amu miskin, untuk memberi makan fakir dan miskin. Dikhawatirkan ya Bu ini, ibu memberi fidyah atau menitipkan fidyah kepada lembaga, misalnya ke masjid, dikhawatirkan nanti dipakai bukan untuk memberi makan orang miskin. Nah itu, makanya nanti kepada lembaga-lembaga masjid sebaiknya dalil yang lebih kuat, fidyah itu digunakan untuk memberi makan orang miskin, bukan digunakan untuk operasional masjid ataupun operasional yang lain. Itu jalan yang lebih selamat dalam menyalurkan fidyah sesuai dengan konteks ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat semua, itulah penjelasan lengkap tentang bab fidyah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Juga beberapa pendapat para sahabat Rasul dan para ulama. Semoga mencerahkan, semoga bisa membuat kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah saum. Jika tidak mampu, bayar fidyah. Dan pendapat-pendapat yang tadi kami kemukakan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara seiman yang berbeda pendapat dengan kami. Kami tetap menghormati perbedaan. Silakan ambil dalil yang
menguatkan sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah kita lanjutkan di RKI selanjutnya. Waktu iman yang mau menitipkan zakat fitrah dan menitipkan fidyah ataupun zakat mal bisa melalui Yayasan Hamalatul Quran Bandung, bisa melalui Rumah Tahfidz Hamalatul Quran, untuk kami salurkan pada yang berhak dan untuk kami salurkan pada waktunya, insya Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.